Ini rahasia kita hanya untuk saling tahu saja. Halo guys, gua Bonam Barita, gua pemain bass di Balai Romantic Project. Awal mula gua kenal musik itu, perjalanan musik gua ya, itu tuh dari zaman sekolah ya, dari belajar pertama kali tahu lagu Sheila on 7, Padi itu dari zaman SD. Karena ada kakak kelas yang bawa gitar gitu, belajar dari situ. Cuma sebenarnya berangkat dari situ pengetahuan lagu gue tuh bukan bermain musik serius, cuma bermain musik tuh anggapan gue pada saat itu adalah ngumpul tuh lebih enak kalau ada yang main gitar sebenarnya. Jadi makin banyak orang-orang tuh makin seru kalau nongkrong. Sebenarnya musik tuh dorongannya ke situ, sampai pada satu saat gue ketemu teman-teman yang lain juga yang bisa main alat musik juga di sekolah. Barulah di situ gue shift tuh dari fokus sekolah sampai fokus musik ya. Akhirnya sekolah gue di studio tuh, semua kegiatan gue udah nggak di sekolah lagi. Jadi ya dari situ udah mulai serius. Kayaknya gue sekolah kok nggak semangatnya tuh ngeband aja gitu. Jadi ketemu teman-teman ini ya udah ke studio terus, yang harusnya masuk sekolah tapi masuk studio. Itu dari SMP. Terus ya biasalah gitu, ikut-ikutan ajang-ajang lomba-lomba, menang segala macem. Sampai gue nyadarin udahlah, kayaknya seriusin aja di musik gitu. Karena ini udah terlalu ngeganggu gue banget gitu loh, maksudnya kepikiran figur-figur karena punya kaset, CD segala macem. Jadi kebayang gue kayak mau jadi musisi aja deh, kayak gue nggak usah kantoran gitu, dari awal udah kayak gitu tuh. Dulu gue main gitar, cuma seperti kebanyakan cerita gitaris lainnya yang akhirnya ketemu gitaris yang lebih jago, akhirnya main bass aja lah gitu kan di band. Ya udah habis kayak gitu, Gua mostly belajar sendiri di jalanan, nggak ngeles juga. Pernah ngeles cuma instrumen lain, les keyboard, cuma sebentar, cuma mau ngambil basic-basicnya aja. Dari situ gua kenal jendela bermusik tuh lebih gede, kenal genre-genre lain. Gue ikut komunitas jazz di Margonda, komunitas blues. Ya akhirnya dari situ kenal banyak banget orang, terus ketemu tokoh-tokoh senior juga di sana. Jadi mulai sedikit lebih profesional di industri musik, sampai akhirnya ketemu beberapa teman-teman yang pada saat itu lagi ramenya untuk session player. Nah pada saat itu gue terkecimpung di session player. Session player tuh kayak sekumpulan pemusik yang ngiringin artis kalau manggung, ngiringin penyanyi solo kalau manggung gitu. Nah dari situ baru mulai ngiringin sampai pada ketika itu udah jadi kerjaan rutinitas aja, dari satu artis ke artis yang lain gitu. Saya pada ketemu Badai gitu, Bung Badai ini dalam satu proses rekaman di studio, kenalan. Nggak lama dari situ ngobrol, mau ngadain kayak nyoba main bareng. Habis dari itu udah mulai rekaman iseng-iseng, akhirnya jadi satu grup lah, Balai Romantic Project itu 2016. Nah dari situ udah gue fokus di BRP, udah nggak terlalu sering session player juga karena pada saat itu kayak harus milih fokus aja sih. Kalau fokusnya di BRP ya sessionnya harus dikurangin dan vice versa lah kayak gitu. Ya udah dari situ tuh mulai satu perjalanan baru lagi, ngeband yang industrial lah bersama BRP. Karena sebelumnya kan ngeband gue nggak seperti itu kan, cuma ngiringin artis aja, kadang manggung aja kayak gitu. Cuma ya di BRP udah dari 2016 dan sampai sekarang ya ups and downs-nya banyak banget ya. Kalau hidup jadi musisi tuh yang paling terasa ya hidup jadi seniman atau apa ya, yang siapapun lah ya di industri kreatif tuh paling kerasa pas pandemi kemarin sih. Itu gila banget. Kalau dibilang gak depresi mah bohong, depresi pasti banget. Gue tuh ngerasain banget lah di fase
dari punya sesuatu sampai nggak punya, ya gue rasa banyak lah teman-teman juga ngerasain kayak gitu, maksudnya banting setir kemana segala macem. Ya puji Tuhan, alhamdulillah lah, karena sekarang juga kayak ini sudah menuju ke langkah yang lebih awal-awal baru lah, peradaban baru nih di pandemi. Kayak kita tuh kayak mimpi kalau ngeliat-liat, inget-inget gitu, kemarin tuh beneran ada nggak sih, tapi ya udah, karena banyak banget juga yang quit musik. Gue juga salah satunya yang pada kemarin tuh sungguh-sungguh bingung gitu, kayak gimana ya, masih jadi musisi apa enggak ya, nih berat banget pandemi kayak gini, almost hampir 2 tahun hidup di situasi yang dipaksakan seperti ini. Cuma ya puji Tuhan, alhamdulillah, Survivor Series lah. Oh iya nih, buat teman-teman juga yang sama-sama pemusik, sama-sama orang seni, ya memang ini klise sih, cuma memang ya dibalik ya kayak apa Ibu R.A. Kartini bilang, habis gelap terbitlah terang. Sebenarnya klise sih sebenarnya, kalau lu nggak ngalamin itu nggak masuk akal apa sih gitu ya, nggak relevan gitu. Kalau lu nggak ngalamin badai itu, kalau lu nggak ngalamin turbulence itu, kata-kata itu sebenarnya nggak ada magis-magisnya sama sekali gitu. Habis gelap terbitlah terang tuh sebenarnya kayak klise banget. Cuma kalau lu hidup bareng-bareng angkatan kita sama-sama ini pas pandemi, itu beneran terasa habis gelap terbitlah terang. Jadi setiap hari perjuangan banget gitu. Jadi buat teman-teman semua yang sama juga industri musik khususnya, ya bisa boleh tersenyum sedikit dengan harapan baru lah, karena harusnya semua jadi lebih baik sih. Harusnya semua jadi lebih baik. Semua mimpi yang pernah kekubur ya bolehlah lu ambil lagi, lu pupuk lagi lah. Yang pernah hampir mati lu ambil lagi, lu bangunin lagi mimpi lu. Itu doang sih, karena kedepannya nih harusnya hari baik. Habis gelap terbitlah terang. Saat pertama